Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-101. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, di bagian-bagian lain dari padukuhan itu pun telah terjadi pertempuran-pertempuran yang sengit pula. Kelompok-kelompok kecil prajurit Singasari yang memencar ke segala tempat segera menemukan lawannya. Para penjahat itu pun ternyata dengan cepat dapat menyiapkan diri menghadapi kemungkinan yang tidak diduga sebelumnya itu. Selagi perkelahian yang sengit membakar padukuhan itu di rumah yang paling besar, hampir di tengah-tengah padukuhan, pemimpin perampok itu pun telah terbangun pula. Dengan dada yang membara, ia berdiri di tangga rumah yang dihuninya itu. Beberapa orang pengawalnya berdiri termangu-mangu di sebelah menyebelah. Apa yang sudah terjadi? Ia menggeram. Prajurit Singasari telah memasuki padukuhan ini. Gila! Bukankah menurut keterangan yang kita terima, pasukan itu akan datang besok dan sampai hari ini tidak ada tanda-tanda mereka mempercepat rencananya. Sampai hari terakhir, kami tidak menemukan keterangan apapun. Berita yang kita terima paling akhir adalah keberangkatan pasukan Singasari itu. Hampir mustahil bahwa mereka berani menyerang malam ini. Kalau mereka dapat menepati rencana yang sangat berat, baru semalam mereka sampai di daerah ini. Mereka baru beristirahat 1 hari, dan apalagi mereka belum mengenal daerah ini sebaik-baiknya. Tetapi adalah mustahil sekali bahwa pada pasukan yang dapat menempuh jarak itu sesuai dengan rencana. Seandainya demikian, maka sebagian dari mereka pasti tidak akan mampu berdiri lagi, apalagi putra mahkota itu. Tetapi kita menghadapi suatu kenyataan. Prajurit-prajurit Singasari itu telah berada di halaman ini. Lalu apakah maksud Ki Lurah sekarang? Gila! Kau masih bertanya? Kita hancurkan mereka. Di manakah kira-kira pemimpin mereka sekarang? Kami belum menemukan, tetapi ada beberapa orang yang langsung masuk lewat pintu gerbang. Mereka akan kita cincang. Aku akan membangunkan guru lebih dahulu. Para penjahat yang lain mengangguk-anggukkan kepala mereka kalau guru pemimpin mereka itu ikut serta di dalam pertempuran ini. Maka 2 kali lipat pasukan Singasari pun tidak masalah. Namun sejenak kemudian dengan tergesa-gesa, pemimpin penjahat itu keluar lagi. Dengan nada yang gelisah ia berkata kepada mereka, "Guru tidak ada." "Oh, mungkin justru sudah ada di medan." Pemimpin penjahat itu mengangguk-angguk. Katanya, "Mari kita lihat. Adalah celaka sekali kalau kebetulan guru sedang pergi di luar pengetahuan kita, dan apalagi pergi agak jauh dari tempat ini, sehingga guru tidak mengetahui apa yang telah terjadi di padukuhan ini." Tidak seorang pun yang menyahut. Namun pemimpin penjahat itu berkata selanjutnya, "Namun bagaimanapun juga, kita akan menghancurkannya. Mari kita pergi ke regol depan."
Pemimpin perampok itu tidak menunggu jawaban. Dengan tergesa-gesa, ia pergi ke regol depan. Ia memperhitungkan bahwa pemimpin pasukan Singasari pun pasti akan memasuki padukuhan ini lewat pintu gerbang. Namun demikian hatinya masih juga dibebani kecemasan. Menurut pendapatnya, gurunya pasti juga tidak menyangka bahwa orang Singasari itu akan datang malam ini. Pemimpin perampok itu sama sekali tidak mengerti bahwa justru gurunya telah mendengar hadirnya Senopati Singasari dan 2 orang prajurit sandi yang mengintai di belakang pondokannya. Ternyata bahwa kehadiran Senopati dan kedua prajurit sandi itu telah memancing Kiai Kisi untuk menjelang kematiannya, meskipun mereka sama sekali tidak melakukannya dengan sengaja. Meskipun demikian, pemimpin perampok itu masih juga mengharap agar suara kentongan yang bergema di seluruh padukuhan itu akan dapat didengar oleh Kiai Kisi dimanapun juga ia sedang berada. Ketika pemimpin perampok itu sampai di depan regol, maka dilihatnya beberapa orang sedang terlibat di dalam perkelahian. Tetapi ternyata kedatangan mereka telah mencemaskan Senopati Singasari. Jumlah orang yang ada di regol itu sudah lebih banyak dari 4 orang yang harus bertempur sambil mengawasi putra mahkota. Apalagi kini datang beberapa orang baru, menilik sikap dan pengawal-pengawal yang mendampinginya. Maka orang itu pasti seorang terpenting di padukuhan itu. Ternyata tiba-tiba saja pemimpin perampok itu berteriak, "Hei! Apakah orang-orang Singasari ingin membunuh diri? Berapa orang jumlah kalian? Dan siapakah di antara kalian yang menjadi pemimpinnya?" Orang-orang Singasari itu tidak ada yang menjawab. Mereka bertahan sekuat-kuat tenaganya. Senopati itu sendiri harus bertempur melawan 2 orang. Sedang prajurit-prajurit yang lain bertempur dalam kelompok kecil bersama putra mahkota. Pemimpin perampok itu menggeram. Katanya, "Untunglah guru tidak ada di padukuhan ini sekarang. Tetapi sebentar lagi, guru pasti akan datang. Guru akan dapat melihat bangkai kalian yang berserakan di pintu gerbang." Pemimpin perampok itu berhenti sejenak. Lalu katanya, "Hei! Apakah kalian hanya sekedar prajurit-prajurit sandi? Kalian ingin sekedar menyelidiki keadaan padukuhan ini sebelum besok kalian menyerang?" Prajurit-prajurit Singasari sama sekali tidak menjawab. Mereka masih bertempur terus, meskipun di hadapan mereka telah berdatangan musuh yang semakin banyak. "Di manakah para prajurit Singasari berkelahi?" bertanya Senopati itu kepada diri sendiri. Ternyata jumlah penjahat di padukuhan ini cukup banyak. Sementara itu, di sudut-sudut padukuhan pasukan Singasari telah berhasil menguasai keadaan. Para perampok yang terkejut dan sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk bersiap, menjadi bingung dan tidak dapat memberikan perlawanan sebaik-baiknya. Dengan demikian maka perkelahian yang terjadi kemudian tidak berlangsung lama. Sebagian dari mereka harus menebus kelengahannya dengan jiwanya. Tetapi sebagian yang lain tanpa menghiraukan apapun juga berlari tunggang langgang meninggalkan padukuhan itu. Mereka meloncati pagar batu dan meluncur ke tebing. Tetapi ada juga yang kehilangan keseimbangan sehingga justru jatuh terjerembab menimpa batu-batu padas yang runcing.
Beberapa orang prajurit Singasari berusaha juga untuk mengejar mereka, tetapi di malam yang gelap, beberapa orang telah berhasil menghilang di antara batang-batang ilalang dan pohon-pohon perdu. Namun ada juga yang gagal, sehingga senjata prajurit Singasari berhasil menusuk punggung mereka selagi mereka berusaha untuk menghindarinya. Tetapi keadaan di dekat gerbang padukuhan itu ternyata sebaliknya. Senopati Singasari bersama ketiga prajurit yang berusaha sekuat-kuatnya untuk melindungi putra mahkota ternyata benar-benar menjadi cemas karena pemimpin perampok itu melangkah semakin dekat sambil berkata, "Nah, kalau kalian membawa kawan serta, maka lebih baik membunuh selagi kalian belum berkumpul. Adalah bodoh sekali untuk memasuki padukuhan ini dalam jumlah yang kecil atau di dalam kelompok-kelompok kecil seperti ini." Senopati dan prajurit-prajurit Singasari itu tidak menjawab, namun justru putra mahkotalah yang menyahut. "Tetapi kalian juga bodoh sekali berkumpul di depan pintu gerbang ini. Kelompok kecil pasukan Singasari sekarang pasti sudah menghancurkan seluruh isi padukuhan dan membunuh semua orang. Sebentar lagi mereka akan kehabisan lawan, sehingga mereka pun akan berlari-larian mengitari padukuhan ini. Nah, saat-saat yang demikian itulah nanti akan merupakan saat-saat penentuan. Sekarang kami yang tidak berarti ini telah berhasil memancing kalian, dan barangkali salah seorang dari kalian adalah pemimpin perampok yang bersarang di padukuhan ini." Jawaban itu ternyata sangat menarik perhatian pemimpin perampok itu. Sejenak ia termangu-mangu, namun kemudian ia menggeram. "Jangan memperbodoh kami. Tidak ada yang dapat mengalahkan orang-orang kami. Dan aku yakin bahwa tidak ada seorang pun pasukan Singasari yang memasuki padukuhan ini selain kalian yang sedang menyelidiki daerah kami, karena besok kalian akan menyerang." Tetapi belum lagi ia selesai, beberapa orang perampok berlari-larian melintasi di sebelah pemimpin perampok itu. Dengan nafas terengah-engah, mereka pun dengan tiba-tiba berhenti ketika mereka sadar bahwa yang berdiri disampingi oleh beberapa orang pengawal itu adalah pemimpin mereka. Pemimpin penjahat itu membelalakkan matanya. Dengan nada sumbang, ia bertanya, "Kenapa kalian berlari-lari?" Para perampok itu pun menjadi bimbang sesaat, tetapi ketika mereka melihat perkelahian yang masih berlangsung, salah seorang dari mereka berkata, "Kita diserang." "Aku sudah mengerti. Itulah mereka. Apakah kalian juga sedang memburu kawannya?" Orang-orang itu terdiam sejenak, tetapi pemimpin perampok itu berteriak, "Hei! Apakah kalian sedang mengejar mereka? Atau karena kalian mendengar pertempuran di sini?" Terbata-bata salah seorang dari mereka menyahut, Kamilah yang sedang diburu." "Gila!" Pemimpin perampok itu berteriak semakin keras, namun kemudian katanya, "Jangan lari pengecut. Bantu kawan-kawanmu sebelum yang lain datang. Bunuh mereka berlima." Para perampok itu menjadi termangu-mangu, tetapi karena mereka kini bersama dengan pemimpinnya, maka kecemasannya pun menjadi susut. Seandainya orang-orang yang menyerang padukuhan dengan tiba-tiba itu mengejar mereka, di sini ada pemimpin mereka dan beberapa orang kawan-kawannya. Sejenak mereka masih berdiri mematung, namun pemimpin mereka membentak lagi, "Cepat, bunuh mereka!"
Orang-orang itu pun kemudian berlari-lari mendekati arena perkelahian itu. Senopati pasukan Singasari itu menjadi semakin berdebar-debar. Pasukannya mungkin akan berhasil menguasai padukuhan kecil ini. Namun kelompoknya sendiri ternyata mengalami kesulitan. Ia tidak mengira bahwa sebagian dari para penjahat itu berkumpul di Mukaregol, apalagi pemimpin mereka dan orang-orang yang berlari-larian itu kebetulan pula menuju ke Regol itu juga. Setiap kali Senopati yang masih bertempur melawan dua orang itu berusaha melihat bagaimana prajurit-prajurit yang sedang berusaha melindungi putra mahkota. Tetapi karena lawan mereka lebih banyak, maka mereka pun terdesak beberapa langkah surut ke Regol padukuhan. "Cepat, bunuh mereka!" teriak pemimpinnya. "Aku akan ikut serta." Pemimpin penjahat itu pun mulai bergerak, dan dada Senopati Singasari yang memimpin penyerangan itu menjadi kian berdebar-debar. Dalam pada itu, Anusapati pun menjadi termangu-mangu. Ia melihat kesulitan yang gawat pada kelompok kecilnya, tetapi ia ragu-ragu untuk berbuat sesuatu. Kalau ia berbuat sebagai putra mahkota yang sekedar mencari perlindungan, maka sebentar lagi pasti akan segera jatuh korban. Tetapi kalau ia berbuat melampaui ukuran putra mahkota, menurut anggapan para prajurit itu, pasti kelak akan banyak menumbuhkan kesulitan baginya di istana. Apalagi setelah Anusapati mendengar bahwa Kiai Kisi sengaja menunggu kedatangannya di tempat ini. Namun dalam kebimbangan itu, Anusapati masih juga sempat mempergunakan pedangnya untuk melukai lawannya tanpa diketahui oleh prajurit-prajurit yang melindunginya. Mereka hanya melihat salah seorang lawannya tiba-tiba saja terdorong surut, sementara Anusapati telah bergeser ke tempat yang lain. Sambil menyeka luka di dadanya, penjahat itu menyeringai kesakitan, sementara darah mengalir dari sela-sela jari-jarinya. Meskipun Anusapati masih berusaha menyelubungi dirinya, namun ia berusaha juga untuk menumbuhkan kepercayaan prajurit-prajurit itu kepadanya. Ia bertempur seperti prajurit-prajurit yang lain. Anusapati sama sekali tidak menunjukkan kesan seorang penakut. Bahkan kadang-kadang prajurit yang melindunginya menjadi cemas melihat putra mahkota itu menyerang dengan garangnya, sehingga prajurit itu terpaksa meloncat mendampinginya. Ternyata putra mahkota bukan seorang yang licik dan penakut seperti yang dikatakan orang tentang dirinya, berkata prajurit-prajurit itu di dalam hatinya. Sementara itu, para perampok telah berdiri mengitari perkelahian dari segala penjuru. Sekali mereka meloncat, maka prajurit-prajurit Singasari itu tidak akan dapat berbuat apapun lagi. Mereka pasti akan segera terbunuh bersama putra mahkota yang harus mereka lindungi. Namun dalam pada itu, tiba-tiba terdengar derap orang berlari-lari. Tiba-tiba saja dari balik rumah muncul 3 orang prajurit Singasari. Sejenak mereka termangu-mangu, namun mereka pun segera mengetahui apa yang terjadi. Karena itu, mereka pun segera berlari ke arena. Meskipun jumlah mereka masih belum menyamai, namun kehadiran ketiga prajurit Singasari itu benar-benar telah menarik perhatian, sehingga beberapa orang perampok terpaksa memutar diri
dan menghadapi ketiga orang prajurit Singasari itu. "Pantaslah, kami mencari kemana-mana tidak ada seorang pun yang harus kami binasakan. Ternyata kalian berkumpul di sini," geram prajurit itu. Tetapi yang tidak dimengerti kemudian, selagi perhatian mereka sejenak terpukau oleh kehadiran prajurit Singasari itu, tiba-tiba dua orang penjahat berteriak sekaligus. Sebuah goresan panjang menyilang di dada mereka, sehingga mereka terlempar beberapa langkah dan kemudian jatuh terlentang di tanah. Meskipun mereka tidak mati, tetapi mereka sama sekali sudah tidak berdaya lagi berbuat sesuatu. Ketika prajurit-prajurit Singasari yang melindungi putra mahkota berpaling, mereka sudah tidak melihat lagi putra mahkota di tempatnya. Mereka melihat putra mahkota itu kini bertempur melawan seorang perampok yang menyerangnya dengan tiba-tiba dengan mempergunakan perisai untuk melindungi dirinya. Putra mahkota telah bertahan mati-matian. Demikianlah, sejenak kemudian ketiga prajurit Singasari yang baru datang itu telah mempengaruhi keadaan. Apalagi tiga orang perampok yang telah terluka itu tidak lagi dapat berkelahi di arena. Sehingga meskipun belum menyamai, tetapi perlawanan prajurit Singasari sudah menjadi semakin baik. Namun di saat terakhir, pemimpin perampok itu sendirilah yang terjun ke arena melawan prajurit-prajurit Singasari itu. Ternyata bahwa pemimpin perampok itu memiliki kemampuan yang tinggi. Sejenak kemudian terasa bahwa prajurit Singasari telah mulai terdesak lagi. Senopati Singasari yang berusaha melepaskan kedua lawannya dan menghadapi pemimpin penjahat itu mengalami kesulitan. Namun untuk memungkinkannya, Senopati itu berkata, "Hei, agaknya kaukah pemimpin perampok di padukuhan ini? Akulah Senopati yang memimpin prajurit-prajurit Singasari yang akan menghancurkan sarangmu. Jika kau memang jantan, hadapilah aku." Pemimpin perampok itu menggeram. Sejenak kemudian ia berkata, "Marilah kita lihat siapakah yang lebih baik, Senopati dari Singasari atau yang kau sebut pemimpin perampok ini." Lalu kepada kedua orang-orangnya yang melawan Senopati itu ia berkata, "Lepaskan lawanmu. Kalau ia merasa dirinya seorang senopati, ia akan menengadahkan dadanya menghadapi maut di ujung pedangku." Kedua lawan senopati itu pun segera berloncatan menepi. Mereka untuk sesaat termangu-mangu melihat pemimpin mereka melangkah setapak demi setapak mendekati senopati itu. "Hei, jangan seperti orang melihat sabung ayam. Ayo, masih banyak musuh di sekelilingmu." Kedua orang itu seakan-akan tersadar dari mimpinya. Tiba-tiba mereka pun mengedarkan tatapan matanya. Dilihatnya perkelahian menjadi semakin kisruh. Demikian riuhnya, sehingga kadang-kadang ketiga prajurit yang harus melindungi Anusapati telah mengalami tekanan yang berat, sehingga untuk sesaat mereka kehilangan putra mahkota. Tetapi agaknya putra mahkota tidak mau bertempur terlampau jauh dari mereka. Setiap kali Anusapati itu telah berada di dalam lingkungan mereka kembali. "Putra mahkota memang bukan pengecut," berkata prajurit-prajurit itu di dalam hatinya. Tetapi ia tidak sesombong Tohjoyo, sehingga ia menyadari dirinya sendiri, dan meskipun cukup berani, ia cukup berhati-hati. Tetapi yang mengherankan,
Setiap kali dengan tiba-tiba saja, seorang lawan mereka terdorong jatuh dengan luka di tubuhnya. Seorang lagi dari mereka berteriak ngeri, tetapi tidak seorang pun yang mengerti kenapa tiba-tiba saja luka itu telah tergores di pundaknya. Bahkan kemudian sekali lagi ia mengeluh tertahan. Sebuah batu sebesar biji keluak mengenai dadanya, sehingga seakan-akan ia tidak dapat menarik nafas lagi lewat dadanya. Dengan demikian perlawanan prajurit Singasari itu menjadi semakin sengit. Lawan seorang demi seorang telah berkurang, meskipun kini pemimpin perampok itu telah terjun pula di arena. Namun agaknya Senopati terpilih yang memimpin kelompok pasukan Singasari itu berhasil menahannya, meskipun dengan mengerahkan segenap kemampuannya. Semakin lama perkelahian itu pun menjadi semakin sengit. Ternyata tidak hanya terjadi di depan regol itu saja. Di segenap sudut padukuhan itu telah terjadi pertempuran yang seru dari kelompok-kelompok kecil di kedua belah pihak. Tetapi ternyata bahwa perampok itu tidak terlampau mudah menyerah, meskipun mereka telah dikejutkan oleh hadirnya orang-orang Singasari tanpa diduga-duga, dan meskipun sebagian dari mereka telah terbunuh dan yang lain meninggalkan gelanggang, namun masih saja ada di antara mereka yang bertempur mati-matian, apalagi mereka yang berada bersama-sama dengan pemimpin mereka. Namun pasukan Singasari tampaknya akan segera berhasil menguasai mereka di bagian manapun juga. Selain di regol padukuhan, para perampok semakin kehilangan kesempatan. Semakin banyak di antara mereka yang terbunuh, dan semakin banyak pula yang berlari-larian menyelamatkan diri setelah mereka tidak melihat harapan untuk tetap dapat bertahan. Dua orang prajurit Singasari yang sedang mengejar dua orang perampok tanpa disadarinya telah menyentuh tubuh Kiai Kisi yang terbaring diam. Tiba-tiba saja telah tumbuh suatu rencana di hati salah seorang dari mereka, sehingga mereka berkata, "Berhenti, kita berhenti sampai di sini." Kawannya pun berhenti dengan terheran-heran. "Kita belum tentu akan dapat menangkap keduanya." "Maksudmu?" "Kita kembali ke padukuhan itu." Kawannya mengerutkan keningnya sambil mengangguk-angguk kecil. "Kita akan segera mengakhiri pertempuran setelah kita mengejar perampok itu sampai ke jarak yang cukup jauh." "Maksudmu?" "Kita bawa mayat Kiai Kisi." "Buat apa? Bukankah Kiai Kisi itu guru pemimpin perampok itu?" "Iya." "Kita dapat mempengaruhi perasaannya sehingga daya tempurnya akan lenyap sama sekali." "Maksudmu?" "Kita lemparkan mayat ini ke tempat pemimpin perampok itu berada." "Di mana?" "Aku kira ia menahan serangan Senopati di gerbang depan. Kita akan menuju ke sana." Kawannya merenung sejenak, namun ia pun kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berkata, "Rencana yang baik, marilah kita segera membawanya. Kita tidak tahu apakah yang terjadi di gerbang itu. Apakah Senopati mampu melawan pemimpin perampok itu atau tidak? Tetapi apabila pemimpin perampok itu melihat mayat ini, ia tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi. Seandainya ia masih bertempur terus, itu adalah pertanda bahwa ia ingin membunuh diri." Kawannya mengangguk-angguk. Keduanya pun kemudian segera mengangkat mayat Kiai Kisi dan dibawanya dengan bergegas ke pintu gerbang padukuhan itu. Dalam pada itu, di gerbang padukuhan itu pun
masih berkobar pertempuran yang semakin seru. Masing-masing telah mengerahkan kemampuan yang ada. Demikian juga pemimpin perampok itu. Ia ingin segera membunuh Senopati Singasari sebelum kawan-kawannya datang menolongnya. Tetapi Senopati itu tidak membiarkan dirinya menjadi korban, sehingga ia pun telah berjuang mati-matian untuk bertahan. Dan ternyata bahwa meskipun pemimpin perampok itu mampu mendesak pemimpin prajurit Singasari, namun ia pasti akan memerlukan waktu yang sangat panjang untuk mengalahkannya dan apalagi membunuhnya. Meskipun demikian, ia berharap bahwa orang-orangnya yang akan dapat segera menumpas prajurit-prajurit yang ada di Regol itu untuk mengurangi jumlah mereka yang ada di dalam padukuhannya. Tetapi ternyata rencana itu sama sekali tidak berlaku. Tanpa diketahui sebabnya, seorang demi seorang para perampok itu jatuh terguling. Kadang-kadang mereka sempat meloncat mundur dan memperbaiki kedudukannya. Meskipun segores luka menyentuh lengan, tetapi ada juga yang sama sekali tidak berdaya lagi untuk bangkit berdiri. Kemarahan pemimpin perampok itu telah membuatnya semakin puas. Tandangnya menjadi semakin kasar, sekasar serigala kelaparan. Sehingga dengan demikian, ia berhasil mendesak Senopati Singasari itu semakin keras. Pada saat yang demikian itulah, tiba-tiba saja dua orang prajurit Singasari itu telah memasuki Regol. Sejenak mereka berdiri termangu-mangu. Namun sejenak kemudian, ia melihat senopatinya dan bahkan putra mahkota sedang bertempur dengan sengitnya. Karena itu, maka mereka pun maju beberapa langkah sambil mengusung mayat Kiai Kisi. Dalam keributan itu, tiba-tiba saja terdengar salah seorang dari mereka berteriak, "Hei! Siapakah di antara kalian yang mengenal orang ini?" Suara prajurit itu ternyata telah mempengaruhi pertempuran itu. Tanpa disadari setiap orang berusaha untuk mendapat kesempatan untuk berpaling. Demikian juga Anusapati. Terasa dadanya berdebar-debar melihat prajurit-prajurit yang mengusung sesosok mayat. Segera ia pun mengenali bahwa mayat itu adalah mayat Kiai Kisi. Ada juga akalnya prajurit itu, berkata Anusapati di dalam hatinya. Sementara itu, para perampok itu pun terkejut, apalagi ketika kedua prajurit itu meletakkan tubuh yang telah membeku itu sambil berteriak, "Hei! Apakah kalian kenal orang ini? Orang yang telah terbunuh di peperangan." Tiba-tiba saja pemimpin perampok itu meloncat. Beberapa langkah ia mendekat. Wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya gemetar. Dengan suara yang menggeletar, ia berkata, "Siapa yang sudah membunuhnya?" Salah seorang dari kedua prajurit itu menjawab, "Tentu tidak usah ditanyakan. Ia mati di dalam peperangan. Siapapun yang membunuhnya." "Tentu ada. Ayo, sebut siapa yang membunuhnya." Namun terasa suaranya menjadi semakin gemetar. "Prajurit Singasari. Yang membunuh adalah prajurit Singasari. Kau heran? Nah, kalau guru yang paling disegani ini sudah terbunuh, siapa lagi yang akan dapat melawan?" Sejenak pemimpin perampok itu membeku. Namun tiba-tiba ia menggeram keras sekali, seperti lolongan serigala kelaparan yang kehilangan induknya. Prajurit-prajurit Singasari itu menyadari
bahwa pemimpin perampok itu berada di puncak kemarahannya. Selebihnya hatinya benar-benar telah dicekam keputusasaan. Karena itulah, maka ia tidak sempat lagi untuk berpikir. Dengan serta-merta, ia menyerang Senopati Singasari itu sejadi-jadinya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.